Iptek adalah singkatan dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yaitu suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan di bidang ataupun wawasan seseorang. Dapat juga dikatakan, definisi iptek ialah merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi, baik itu penemuan yang terbaru yang bersangkutan dengan teknologi ataupun perkembangan di bidang teknologi itu sendiri. Kemajuan ilmu pengetahuan teknologi ini mempunyai pengaruh negatif dan positif, yaitu pengaruh negatif dan positif di bidang politik, sosial budaya, ekonomi, hukum pertahanan, dan keamanan. Di bidang politik, ada pengaruh positif, yaitu keterbukaan dimungkinkan akan dapat mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua, kebebasan dalam arti yang bertanggung jawab. Setiap orang dapat meningkatkan kualitas dirinya dengan kreativitas dalam hal-hal positif. Yang ketiga, demokratis dimungkinkan meningkatkannya kualitas dan kuantitas partisipasi politik rakyat. Tetapi ada pengaruh negatifnya nih, yaitu menimbulkan terganggunya stabilitas politik nasional seiring dengan terjadinya tindakan-tindakan anarkis sebagai reaksi terhadap sikap pemerintah yang menuntut mereka tidak terbuka, tidak memberikan kebebasan dan tidak demokratis kepada rakyatnya. Lalu munculnya gerakan-gerakan radikalisme. Ekonomi. Pengaruh positifnya adalah makin meningkatnya investasi asing di negara kita, makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri, meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara, meningkatkan kemakmuran masyarakat, menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Pengaruh negatifnya, Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri, perekonomian negara akan dikuasai oleh pihak asing, timbulnya kesenjangan sosial akibat adanya persaingan bebas, pemerintah hanya sebagai regulator pengaturan ekonomi yang mekanismenya akan ditentukan oleh pasar. Seni budaya, pengaruh positifnya ialah munculnya internet dan makin canggihnya alat-alat komunikasi secara langsung setelah mempermudah kita untuk memperoleh informasi. Dengan adanya informasi tersebut, kita bisa mencontoh atau belajar banyak dari tata nilai sosial budaya, cara hidup, pola berpikir yang baik, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa lain yang telah maju untuk kemajuan dan kesejahteraan kita. Pengaruh negatifnya, munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengonsumsi barang dari luar negeri, munculnya sifat hedonisme dan sikap individualis, mengakibatkan kesenjangan sosial, munculnya gejala westernisasi, yang mudarnya semangat gotong royong, solidaritas, dan kepedulian, lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum pertahanan dan keamanan, pengaruh positifnya, menguatnya supremasi hukum, demokratisasi dan tuntunan terhadap hak asasi manusia, menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat, menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum, polisi, jaksa, dan hakim, menguatnya supremasi sipil dengan mendudukan tentara dan polisi. Pengaruh negatif akan menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat menanggung stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Peran masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara semakin berkurang. Membangun sifat selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Sikap kita terhadap iptek. Sikap tanggung jawab dalam pengembangan iptek menolak dengan tegas semua pengaruh kemajuan iptek dalam semua aspek kehidupan, menerima sepenuhnya pengaruh tersebut tanpa disaring terlebih dahulu, bersikap selektif terhadap pengaruh tersebut, yakni kita mengambil hal-hal positif dari kemajuan iptek dan membuang hal-hal negatifnya. Pancasila adalah filter yang harus kita terapkan dalam kehidupan karena nilai-nilai Pancasila merupakan cerminan dari nilai-nilai budaya bangsa yang dapat diterima oleh semua kalangan sehingga dapat dijadikan benteng yang kokoh dalam menghadang pengaruh negatif dari kemajuan iptek. Sikap selektif terhadap pengaruh kebijakan iptek di berbagai bidang yaitu politik, ekonomi, dan sosial budaya. Di dalam politik,
mengembangkan sifat demokratisasi dalam segala bidang, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan perannya secara baik dan benar, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, menegakkan supremasi hukum, memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Ekonomi, sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik untuk pasar dalam negeri sehingga memperkuat perekonomian rakyat. Pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencarian sebagai petani. Industri haruslah menggunakan bahan baku dari dalam negeri sehingga tidak bergantung impor dari luar negeri. Diadakan perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, tidak bergantung pada badan-badan multilateral seperti pada IMF, Bank Dunia, dan WTO. Sosial budaya terbuka terhadap inovasi dan perubahan, berorientasi pada masa depan daripada masa lampau, dapat memanfaatkan kegunaan iptek, menghargai pekerja sesuai dengan prestasi, menggunakan potensi lingkungan secara tepat untuk membangun berkelanjutan, menghargai dan menghormati hak-hak asasi manusia.